Selamat pagi, perkenalkan saya Victor 1 dari SMP PPSB. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Santo Fransiskus STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 251045343. Pada hari ini 9 Mei 2025 saya akan mengadakan uji kinerja di sekolah SMP PPSB di kelas 8 dengan tema Sakramen Baptis. Berikut ini uji kinerja saya mohon kritik dan saran untuk pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Siapa yang gak masuk? Siapa? Sisilia. Sisilia. Sakit. Khusus kulit. Oh, dari mana? Oh, ini sejak kapan? Jadi kemarin ketika latihan atresitas. Baik, untuk hari ini kita akan memasuki atau memulai materi kita yang terkait dengan sakramen inisiasi. Sebelum itu kita mengawali dulu dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, oke, sip. Teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa pada kita tersebut. Kita doa anakku dengan nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Baik. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu atau minggu sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang apa? Sakramen inisiasi. Atau kalau sebelumnya kita tentang gereja, ya dah, tentang gereja, lalu anggota gereja, ya dah, anggota gereja siapa saja? Tidak bisa terbagi berapa banyak? 3, apa saja? 1. Untuk hari ini kita ingin memasuki materi berikutnya tentang sakramen. Ya. Pertanyaan menurut kalian dalam gereja Katolik itu ada berapa sakramen? Ada? 7. Apa saja? 1. Sakramen Baptis. 2. Sakramen Ekaristi. 3. Sakramen Krisma. 4. Sakramen Toba. 5. Sakramen kita yang dikelompokkan ke dalam ya. 3. Apa saja? Sakramen inisiasi 1. 2. Kenapa? Sakramen penyembuhan kita. Yang ketiga sakramen perutusan. Sakramen inisiasi itu ada 3. Apa saja? Sakramen inisiasi itu ada 3. Apa saja? Ayo. 1. Sakramen Baptis. 2. Sakramen Ekaristi. Dan ketiga sakramen Krisma. Kurang lebih ada 3 sakramen inisiasi. Nah, hari ini kita masuk ke sakramen bagian pertama, ya, terkait dengan sakramen Baptis. Sakramen Baptis. Nah, sebelum memasuki ke materi ini, kita lagu ini seringkali diperdengarkan pada saat apa? Baik, kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Lagu syukur kepada Tuhan. Ini lagu yang biasa kita nyanyikan pada saat pembaharuan jadi baptis di malam Paskah. Tuhan
Ketika bernyanyi atau kalian mendengar lagu ini, dari apa yang kalian rasakan? Nah, bahagia. Apa yang kamu rasakan? Hah? Damai. Kita mendengar apa yang kamu rasakan? Hah? Tenang. Ya, itu adalah makna dari sakramen baptis. Atau apa yang didapat oleh hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran atau di situ coba lihat teks di depan. Peserta didik secara kritis menjelaskan sakramen baptis, ya, mendeteksi pesan kitab suci dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dan cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Para Rasul, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan gereja yang dapat dilakukan seorang remaja Katolik sehingga terlibat aktif dalam gereja Katolik sebagai konsekuensi pembaptisan yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ito ingin membagi kalian ke dalam kelompok untuk berdiskusi tentang sakramen baptis. Nah, materi diskusinya itu seputar baptisan ini. Ada baptisan Yesus, nanti kalian nonton baptisan Yesus. Kedua, baptisan bayi, dan ketiga, baptisan dewasa. Serta dituliskan nama di depan ya, dikumpulkan nama dan kelas ya. Lalu di situ itu di halaman pertama. Lalu kemudian halaman kedua itu ada petunjuk di sana, tuliskan identitas, ya, lalu dari LKPD kalian. Waktu kurang lebih 20 menit, kan? Ya, diskusinya bersama, diskusi sekaligus pembahasan, ya. Waktu kurang lebih 20 menit, kan? Lalu tujuan yang hendak dicapai itu adalah pertama, peserta didik dapat memahami makna dan konsekuensi sakramen baptis sehingga pada akhirnya dapat bersyukur atas baptisannya. Itu ada langkah kerja di LKPD ya. Pertama, mengamati. Mengamati situ menyimak dan memperhatikan video tentang Yesus dibaptis oleh. Jadi video pertama Yesus dibaptis. Jadi kalian melihat dulu, kira-kira dalamnya apa saja. Lalu kemudian ada baptisan anak. Baptisan anak di situ apa saja yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah baptis dewasa. Baptis dewasa. Nah, ada baptis dewasa. Lalu apa yang kalian lihat di situ? Lalu kalian diminta apa? Menanya, ya, poin yang kedua ya, menanya masing-masing kelompok menuliskan beberapa pertanyaan. Jadi ketika kalian melihat video, lalu kalian mulai bertanya, kira-kira dalam video itu muncul apa saja? Apa pertanyaan apa yang kalian munculkan? Kan ya, dari video itu. Lalu masing-masing kelompok itu menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin dicapai tentang sakramen, yang ingin dipahami tentang sakramen baptis ya. Lalu kemudian poin yang ketiga itu
mengumpulkan data. Maksudnya di sini siswa atau kalian menemukan jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Jadi ketika kalian sudah membuat pertanyaan, kalian menemukan jawabannya melalui apa? Melalui kelompok diskusi atau melalui buku catatan kalian, buku paket kalian. Bawa buku pelanggan. Nah, di situ ada ringkasan-ringkasan. Nanti kalian bertiga ya diskusi, nanti kalian berdua di situ diskusi ya terkait dengan materi kita. Nah, kita ingin perhatikan video pertama itu tentang Yesus dibaptis atau Yesus dibaptis Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada biru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam tubuh, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam bermakmur bermati. Dan terdengar suara Allah, Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu. Video kedua baptisan bayi. Berikutnya adalah baptis dewasa. Elizabeth jalan indah putri Dewangga. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristoforus Arya Toresa, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus melahirkan saudara-saudari kembali dari air Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara. Saudara-saudara diangkat menjadi anaknya dan bersatukan dengan tempatnya. Sekarang saudara dilatih dengan minyak Kristus. Dalam perkenanan ini saudari agar saudari menjadi anggota yang disediakan sampai masuk kehidupan yang Tuhan. Dan ini saudara agar saudara menjadi anggota baptis dan sampai masuk yang Tuhan. Saudara-saudari telah menjadi mampu dan mengenakan pakaian putih. Terima sebagai tanda saudara jagalah kita bersama sampai menghadap Tuhan dan akhir kita Yesus Kristus supaya diberkatkan masuk ke dalam. Silakan ini saudara telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara sudah harus hidup sebagai putra putri cahaya dan hayati iman yang setia sehingga pada saat mendatang. Oke, sudah 3 video. Masing-masing ada perbedaan. Betul tidak? Masing-masing ada perbedaan. Maka
kalian berusaha untuk mencari kira-kira dari ketiga video ini apa pertanyaan apa yang kalian ajukan. Betul. Kalian berdua untuk bertiga untuk kelompok. Ya, pertanyaannya ditulis di LKPD, lembar LKPD ya. Sudah kan? Silakan menulis pertanyaan. Pertanyaan tulis ke dalam kelompok ya. Sudah? Hah? Munculkan pertanyaan, kira-kira pertanyaan. Banyak sekali kalau mau dimunculkan pertanyaannya itu ya. Banyak sekali. Hah? Kapan Pak Eko dibaptis? Waktu kecil. Waktu masih anak-anak. Baptis pertama. 3 menit lagi untuk pertanyaannya. Munculkanlah ide-ide. Banyak sekali sudah yang mau ditanyakan. Itu banyak. Banyak sekali. Contoh atau 5W 1 hal kan? Tahu 5W 1 hal ya? Apa ya? What, where, when, why, who, dengan how. Kalau kamu, saya kapan dibaptis? Saya umur 11 tahun. Ya. Salah. Baptis anak-anak. Kita bahas ya. Dari kelompoknya cowok-cowok ini, kelompok 1. Pertanyaan apa yang muncul? Umur berapa Yesus dibaptis? Umur berapa Yesus dibaptis? Di mana Yesus dibaptis? Terus kain itu, kain apa yang dipakai untuk lap air? Kelompok berikutnya ya. Mengapa cara baptis Yesus berbeda dan bayi dari baptis? Oke, pintar. Baptis Yesus berbeda dengan baptis dewasa dan anak-anak ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Ya. Mengapa baptisan bayi didampingi? Berikutnya Bang. Mengapa baptis menggunakan air? Kenapa tidak menggunakan beras gitu ya? Sekarang menurut kalian, coba carikan jawabannya dari buku cetak. Nanti kita bahas bersama. Dari pertanyaan yang kalian kumpulkan, nanti kita bahas bersama langsung masuk ke materi. Ya. Coba carikan jawabannya dari buku paket. Tidak bawa HP ya. Tidak boleh bawa HP ya. Dari buku paket atau dari buku pelangi. Tapi waktu ini jawabannya. Pertanyaan pertama tadi adalah umur berapa Yesus dibaptis? Menurut kalian ada yang tahu umur berapa Yesus dibaptis?
Tidak. Mengapa baptis Yesus berbeda dengan baptis Yohanes dan anak-anak? Ada yang bisa menjawab, tapi tidak sasaran dijaga. Sekarang tidak lagi menggunakan sungai menjadi atau kolam atau air besar menjadi tempat baptis di sana. Karena alasan seksual itu berarti alasan tempat di mana seseorang itu dibaptis. Contoh, kalau seseorang itu dibaptis di tempat yang memang kekurangan air, yang ada hanya sebuah kakak tua, maka kan ada di dibaptis. Kamu sudah jadi susahnya. Baik, maka ini membahas terkait dengan materi ya. Sambil nanti kalian nanti diberikan pertanyaan itu, sasaran baptis itu merupakan sasaran dasar bagi kita orang Kristen khusus baca lagu syukur. Terus atau baptismos yang menunjukkan bahwa apa itu menunjukkan dalam diri baik sebelumnya maupun kemudian menjelaskan baptis kita menjadi anak Allah, kita menjadi Kristus, menjadi anak apa saja yang digunakan dalam sakramen baptis dalam diri kita tadi. Pertama adalah air. Nah ini tadi, mengapa air? Ternyata air itu membersihkan manusia dari dosa sebelumnya. Intinya melambangkan air Kristus sebagai teladan kehidupan. Karena kita adalah anak-anak. Ada juga ada air putih. Tadi yang ketiga, pertanyaannya. Yang melambangkan mengenai Kristus nih, ya tadi ya, mengenai Kristus artinya Yesus yang dibaptis kita akan mengalami kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Ya, juga melambangkan Kristus yang dibaptis apa? Dosa. Kemudian makan baptis ya. Jadi kita sudah baptis anak dan baptis dewasa. Baptis anak itu mengandalkan iman orang tua. Jadi ada orang tanya, bagaimana orang sudah meninggal kalau baptis? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena yang sudah meninggal ini adalah dadanya mayat. Maka dia adalah iman dari orang tua. Kemudian yang kedua, baptis dewasa, dua tahun. Ya, ada yang hanya diimakan, ada yang baptis. Mereka semua ini tetap menerima sistem yang sama ini, tahapan yang sama. Baptisannya ya, yang nggak bersalah, maka dia hanya menerima doa percaya atau kalau ortodoks itu sudah pasti diterima. Kalau kita Katolik Roma, Gereja Barat atau Ritus Latin, Ritus Barat itu pimpinannya adalah Paus yang tadi malam sudah diumumkan siapa namanya. Paus Leo ke-14 sudah dipilih ya dalam pengumuman. Ya, dari Konghucu, maka dia harus dibaptis, harus melalui baptisan penuangan air. Seperti yang tadi, sebelum dibaptis menjadi Katolik itu harus disediakan selama 6 bulan. Ya, namanya pertama itu masa pra-katekumena. Lalu yang kedua adalah masa katekumena. Lalu berikutnya adalah masa persiapan terakhir. Nah, proses terakhirnya adalah masa mistalgogi dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan ya. Dari malam itu Rosario kita. Nah, siapa yang ikut Rosario tadi malam? Oke, ikut Rosario dah. Lalu kemudian proses itu secara umum dalam penerimaan
kembali adalah berikut. Ini prosedurnya. Orang tua calon baptis mengambil dan mengisi formulir, lalu kemudian menyerahkan formulir pendaftaran pembaptisan bayi dan dokumen lainnya. Dokumen yang diperlukan bisa berbeda pada setiap parokia. Lalu kedua orang tua calon baptis bersama wali baptis mengikuti pertemuan pembekalan yang diselenggarakan oleh paroki, biasanya oleh seksi katedral. Dua pengalaman yang diperoleh bagi kita orang Katolik sesudah kita menerima sakramen baptis. Pertama, dosa-dosa kita diampuni, baik dosa asal maupun dosa yang dibuatnya. Maka lalu berikutnya adalah memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup makin percaya kepada Allah, berharap kepada Allah dan mencintainya. Ketiga, menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, digabungkan secara sah menjadi anggota gereja, menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Ini paling penting. Yang kelima adalah diberikan secara kekal dalam sebuah materi rohani yang tidak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Baik, dari sini dulu ada pertanyaan. Dari materi kita pelajari, kita paham nggak? Nah, nangkap ya? Kalau itu ingin bertanya sedikit. Pertama, baptis itu artinya apa? Dari kata apa tadi? Baptize. Baptismus. Artinya mencelupkan kita. Tahap-tahap sakramen baptis. Puasa, sakramen baptis puasa. Satu apa tadi? Katekumena kita. Kedua, katekumena. Persiapan akhir. Mistagoni kita. Materinya nanti Pak Ibu kirim di classroom ya. Materi Pak Ibu kirim di classroom. Lalu sebagai bahan permenungan kita atau bahan refleksi akhir. Dan kita sadarkan kamu bahwa dengan dibaptis kita dihapuskan dari segala dosa kita. Sadar atau tidak? Itu menjadi bahan refleksi. Ya. Yang kedua, sadarkah kamu bahwa kita dijadikan menjadi milik Kristus? Apakah perilaku kita sungguh menampakkan kasih Kristus? Kita sebagai siswa-siswi Katolik, jangan tugas gereja Katolik ya, di gereja ya. Tugas apa saja yang akan kita lakukan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi sakramen Ekaristi. Ya, sakramen Ekaristi sebagai sebuah kesimpulan bahwa materi sakramen baptis pintu pertama bagi seseorang untuk menjadi anggota gereja Katolik dan untuk menerimakan sakramen-sakramen yang lain. Kita memperoleh buah-buah sakramen. Kita dimasukkan menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dari sini semua ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti itu tugas dikumpulkan beda lupa kan? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita yang ini, marilah kita berdoa dan memohon kita dan berdoa. Bapak, terima kasih atas semua berkat hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Yesus Tuhan dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.